Oke, kita langsung bahas soal gaya komunikasi dari masing-masing cawapres. Sekarang kebetulan malam nanti akan ada debat cawapres. Langsung bersama kita akan bahas. Sudah ada dua orang narasumber. Ini sama-sama pakar komunikasi politik. Ada Bang Effendi Ghazali dan Mas Ipang Wahid. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Sehat ya? Sehat ya? Stamina kuat buat nonton nanti malam ya? Nobar, karena sampai malam. Karena di sini kita selalu gembira di akhir pagi. Jadi nanti malam itu welcome to the Gibran Show. Kenapa? Belum ditanya, belum kenapa ditanya. ada? Dua Kenapa ada yang itu? lain dianggap pada saat ini adalah penampil lain yang melengkapi lah gitu. Why? Iya kan karena ini yang ditunggu-tunggu kan selama ini. Kenapa debat cawapres itu jadi sesuatu yang biasanya biasa-biasa aja. Tapi dalam pilpres kali ini seakan-akan diperdebatkan. Lalu ada lagi nggak mau datang, hanya mau datang di yang resmi. Nah ini yang resmi. Oke. Ya, betul kan? Ya. Kan gitu kalimatnya. Oh yang nggak resmi ya nggak sempat berhadapan dengan acara lain. Saya hanya mau datang di yang resmi. Nah inilah Ini dia. yang resmi nanti malam. Nah tapi soal gaya komunikasi ini prediksi kan, namanya mau nobar pasti harus prediksi ya kan, nggak cuma bola aja ya kan. Nah itu gimana gaya komunikasi prediksi dari Bang Effendi nanti? Nah, ya Masih, Bang? ini juga. Nah, enggak sebetulnya ya menariknya Rebutan. harusnya para konsultan itu punya akses juga untuk melihat paling tidak dipelajari secara ilmiah karena debat itu kan ilmiah di Departemen Ilmu Komunikasi harus ada. Di Cornell tuh saya sambil menyatakan bulan depan tuh 2 Januari sampai 19 Januari bisa ngambil loh. Masih sempat tuh sebelum pemilu gitu. 3 SKS ILRLR 2300 katanya nama mata kuliahnya. Tapi balik menjawab yang tadi, saya rasa nanti malam itu ketiga-tiganya punya beban. Ya, bebannya itu kenapa? Tadi saya sudah cerita soal Gibran kan sedang ditunggu-tunggu. Tapi memang saya yakin teori yang dipakai itu teori menata ekspektasi, management of expectation. Gimana itu? Di Asia konsultan-konsultannya biasa pakai gitu. Kalau di Amerika lain, dicari satu isu yang harusnya diledakkan tadi malam atau pagi ini. Nah nanti seluruhnya akibatnya harus berfokus pada isu itu. Ini kan belum ada nih isu besar. Jadi teorinya menjadi management of expectation. Jadi Pak Gibran ini ditaruh pada posisi yang ya relatif selama ini kurang diperhitungkan atau agak kurang lah gitu. Nggak enak menyebut ya dalam tanda petik underdog gitu. Jadi nanti kalau dia tampil sedikit saja bagus, ternyata nggak seperti yang Anda bayangkan. Keren itu ini. manajemen of expectation. Ya, manajemen ekspektasi, manajemen harapan untuk Gibran. Tapi bisa terbalik dengan dua yang lain. Dua yang lain, apalagi yang paling senior misalnya, diharapkan kan ini memang sudah senior, ahli, selama ini nggak terlalu banyak salah ngomong yang dirayakan di media sosial misalnya. Tiba-tiba nanti di situ menghadapi anak-anak muda ini, kalau dibandingkan debat dengan antara yang lebih muda dengan yang tua itu dalam beberapa sejarah debat, yang muda sering unggul. Jadi Kennedy lawan Nixon, Clinton lawan Bob Dole itu tiba-tiba bisa saja muncul. Jadi saya bilang bebannya tiga-tiga ada di situ. Tapi kalau saya akan bayangkan, mungkin coba nanti lihat ya, Caimin bisa lebih lepas. Karena gayanya begitu. Bawaannya sudah. Kita lihat ya waktu debat antara Caimin dan Mahfud MD ya, atau dialog interaktif di TV One pada waktu itu. Yang lebih lepas Caimin. Ada beban yang ditanggung ketiganya kalau saya. Betul. Kalau Mas Ipang gimana? Melihat kalau itu juga? Kalau saya melihatnya gini ya. Saya jelas-jelas akan bilang bahwa Mas Gibran itu memiliki underdog mentality. Jadi dia memang diposisikan seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa Mas Gibran itu adalah a man of surprise. Paling gampang apa? Pada waktu deklarasi pertama di Indonesia Arena. Semua pada khawatir. Tiba-tiba dia datang dengan bilang, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Itu kan langsung tinggi kan. Nah, tapi saya akan melihat dalam 3 perspektif yang berbeda. Pertama, Caimin itu jagoan ngomong. Kurang jago apa lagi kan? Kalau enggak dia nggak akan jadi ketua umum PKB selama itu, ya kan? Nah, jago nyelepet juga. Ya. Nah, terus kalau Caimin ini kan juga jadi wakil ketua DPR bidang Kesra 2 periode loh. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah, sekarang juga jadi lagi sama. Pernah jadi Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua Prof Mahfud samalah, jago ngomong juga kan. Tapi fokusnya hukum. Nah, 2 ini parsial kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya Mas Gibran, karena sebagai wali kota, happens to be dia harus bisa menguasai banyak hal.
karena topik nanti malam adalah tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, pemerintahan daerah segala macam, otomatis logikanya, rasionya dia akan berpikir Gibran akan lebih memahami walaupun pengalamannya baru 2 tahun. Jadi di satu sisi Gibran sudah diuntungkan. Ya. Oh iya dong. Dalam posisi ya. Dalam posisi pengetahuan ya. Seakan-akan topik ini Jadi ya, granted for him. ya. Nah, itu saya nggak bahas itu. Saya cuma ngebahasnya bahwa memang Mas Gibran saya melihat seperti itu. Tapi di satu sisi, walaupun bidangnya ini kayak waktu yang sebelumnya kan ngomongnya hukum, tapi bisa lari kemana-mana. Jadi Caimin bisa aja berselancar ke sana kemari. Jangan lupa, Caimin itu ketua umum partai. Ketua umum partai itu paham semua yang terjadi di komisi-komisi di DPR. Jadi secara knowledge, jadi nanti malam menurut saya yang paling menarik adalah perang antara Caimin dan Mas Gibran. Itu hampir sama ya. Iya. Bahkan saya mau menambahkan sebetulnya kalau tadi kita sempat berbincang bahwa debat itu kan bukan persoalan yang ada dalam ruangan itu sebetulnya. Tapi bagaimana dia diterjemahkan di media publik, media sosial dan lain-lain. Tapi yang agak lebih penting saya mau mengutip yang tadi. Jadi sekarang saya baru mengerti kenapa KPU itu membuat debat itu harus dihadiri oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Walaupun nanti malam gantian ini calon presidennya yang duduk di belakang. Saya nggak tahu apakah ada yang gini-gini udah nggak boleh ya. Calon presiden. Kalau begini nggak boleh, tapi begini boleh. Jadi nanti di belakang ada yang begini-begini ya. Ini calon presiden, ini calon wakil presiden. Kenapa diatur begitu? Saya baru paham nih ya. Jangan dipotong. Karena nanti malam lah kesempatan Pak Prabowo untuk bilang, tenang saja Mas Gibran, ada saya di sini. Gantian, maksudnya gantian. Oke, kita closing dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Ipang. Kalau Mas Ipang tadi kan meng-highlight-nya adalah ini sebetulnya kalau dari 3 cawapres ini adalah pertarungannya antara Gus Imin dan juga Mas Gibran. Nah, kalau ini kita highlight lagi, isu yang akan mereka highlight masing-masing ini apa sebetulnya kalau bicara soal konteks tema debat ya? Nah, bicara masalah isu, saya akan ngomong masalah pengalaman dulu sebentar. 3 kandidat ini, cawapres ini, yang memiliki pengalaman debat, pilkada, atau pemilihan langsung, itu hanya Mas Gibran. Ya. Iya dong. Iya. Walaupun cuma sekali, 2 tahun yang lalu kan cuma Mas Gibran. Pak Caimin belum pernah, Pak Mahfud belum pernah. Walaupun kemampuan debat iya, tapi pengalaman debatnya di pilkada kan cuma Mas Gibran. Jadi itu. Nah, cuman Caimin ini kan punya kemampuan dalam orasi luar biasa. Dalam debat juga sangat bagus ya. Dan pemahaman masalah. Kalau saya sebagai praktisi, saya melihat ada 5 hal. Yang pertama kan udah pasti ngomongin substansi. Yang kedua, gaya komunikasi, ya kan? Nah, yang ketiga, tata kelola emosi. Iya. Nah, kalau 4 nih, yang menarik nih, gimana kita bertanya dan gimana kita bertahan. Jadi menyerang dan bertahan. Nah, yang terakhir adalah penting, gimmick. Karena yang akan beredar di medsos, ini salah satu yang paling kuat adalah gimmick, potongan. Jadi sebenarnya sedikit-sedikit aja, ya kayak itu, tenang Pak Prabowo, itu kan gimmick semuanya. Nah, bagaimana kita, apakah Mas Gibran menyiapkan itu? Nah, pasti juga sama. Caimin juga sama, raja gimmick juga gitu loh. Nah, ini perangnya ada di situ. Nah, kalau masalah substansi, masalah pembidangan segala macam, paham lah. Caimin paham, Mas Gibran juga paham. Nah, ini mudah-mudahan Pak Mahfud ini juga tidak ketinggalan kereta sih sebenarnya. Nah, ini yang paling penting. Apalagi di belakangnya Caimin itu kan ada Tom Lembong. Ya. Iya. Kemarin ketemu Tom Lembong ngobrol di podcast saya sama. Wah, kita udah injek begini. Di tempatnya Mas Gibran juga sama. Jadi ya tim ekonomi ya pastilah ada bapaknya di situ kan diuntungkan. Data itu kan ada di pihaknya Mas Gibran, ya kan? Akses pada data kan dia lebih bagus. Nah, gimana caranya nih gengnya Mas Ganjar ini bisa tampil? Apakah Mas Yunarto sudah cukup kuat untuk ngedorong? Nah, kita lihat aja. Oke, tapi kalau itu kan soal substansi, ada lima hal gitu ya Mas Ipang bilang. Tapi kalau balik lagi soal manajemen of expectation, sepakat juga nggak dengan apa yang disampaikan Bang Ege? Menjaga. Saya itu yang sedang dilakukan, iya kan? Sedang dilakukan. Iya, saya rasa. Iya. Kalau saya bilang sih
dia udah lelo aja. Nanti malam kita lihat jebrek. Nah, jadi kalau harapan orang cuma di angka 5 nih ya. Tiba-tiba dia bisa 5,5 udah bagus. Apalagi bisa 7 tuh. Jadi itu kalau itu sudah kita bahas juga di sini ya. Sesudah debat capres kan kita bahas debat cawapres akan gitu, dan kita sudah sampai pada teori manajemen ekspektasi. Tapi yang menarik adalah kan dari 5 hal tadi ada gimmick yang seakan-akan oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Enggak, saya bilang gimmick itu bisa lahir karena bakat alam, bisa lahir karena kemampuan Anda mengadaptasi situasi kan. Tiba-tiba Anda harus apa? Coba Anda bayangkan, kalau nanti malam, saya selalu nih, kalau di One kita selalu riang gembira. Tiba-tiba Anda bisa bayangkan nggak nanti Gibran bukanya dengan kalimat yang seperti ini. Tenang saja Pak Prabowo, saya akan berdebat dengan baik malam ini. Weh, hah? Anda bisa bayangkan nggak tuh? Kan orang bayangkan dulu dia ngomong gitu di di Indonesia. Ini jangan-jangan ditonton sama tim saya nih Bang nanti. Oh iya benar nih, bagusan begitu kan gitu. Tenang saja Pak Prabowo, saya akan berdebat dengan baik malam ini. Oh, itu sudah, yang lain sudah mulai gini-gini, gimmick apa nih yang bisa ditampilkan untuk. Nah, tapi khusus Prof Mahfud saya rasa justru menarik, saya setuju nanti dua perhatian akan tertuju pada mula-mula Gibran, sesudah itu Caimin. Karena Caimin punya segala bakat buat debat lah. Asal jangan ada sesuatu yang fatal saja, dia akan mampu mengimbangi itu. Nah, Prof Mahfud saya rasa punya kekuatan selama ini melihat simulasi waktu dialog interaktif TV One itu. Dia menunggu, tapi kalimat-kalimat jawabannya itu langsung ke apa yang to the point gitu ya. To the point. Nah, sehingga dengan demikian orang akan mengatakan, kalau bicara soal to the point atau jawaban yang dibutuhkan, jangan-jangan ada di Prof Mahfud. Nah, cuma itu bisa kering tanpa gimmick. Tanpa gimmick. Mau harus itu dia. Tapi jadi pertanyaan juga kan. Tapi jadi pertanyaan adalah ketika debat ini kan waktunya cuma 120 menit ya. Dan tidak lama ya. Artinya proporsi nanti ketika debat berlangsung itu apakah lebih kecenderungannya kepada gimmick atau itu menyasar ke substansi sebetulnya? Oh, saya rasa kombinasi dua-duanya kan. Dan jangan lupa kan ada break. Nah, di setiap break itu kan semua coach itu kan akan ini kayak petinju gitu ya. Mas Ganjar itu khas Indonesia, Mas Ganjar itu tertib. Setiap break langsung ke belakang sama Prof Mahfud, di-brief sama Mas Andi. Ya kan? Ya begitu juga tim yang lain. Oh, di belakang, bukan di tempat duduk itu? Kalau kemarin enggak, dia di belakang. Iya. Jadi dibawa ke belakang gitu kan, udah. Nah, terus tapi kalau menurut saya gini, bukan cuma masalah debat, tapi the whole kampanye ini adalah perlombaan untuk tidak blunder. Gitu. Nah, blunder itu bisa oleh paslon, bisa juga tim ses. Nah, nanti malam nih kita lihat nih, jangan sampai terlalu semangat, nanti ada yang begini-begini lagi kan. Jadi ketahanan emosi sebetulnya ya? Enggak, kan udah diganti, nanti malam cuma begini doang. Ini nggak bisa diomelin kalau yang ini. Kalau yang begini diomelin karena itu persis seperti sepak bola, ngajak pendukung untuk rame yang beri. Kalau begini kan enggak apa-apa. Ciri khas loh, Pak. Oke. Berarti artinya Mas Ibang mau menyampaikan bahwa sebetulnya debat itu adalah ajang untuk kita melihat bagaimana ketahanan emosi, pengelolaan emosi dari masing-masing cawapres ya. Nggak gampang loh, debat itu nggak gampang. Pertama kita harus mikir substansi apa yang mau kita ngomongin. Kalau ngomongnya datar, biasa-biasa aja. Kan mesti digabung sama gimmick. Nah, tapi manakala kita baru ngomongin gimmick sebentar, tiba-tiba dikasih jab gitu, cuang, pusing lah. Kita mesti mikirin jawabannya kan. Begitu jawabannya salah, datanya salah, Mas Anies kemarin banyak banget ngomongin data. Begitu dicek, saya hari berikutnya, wah ini datanya nggak tepat, masalah di Lampung, masalah apalah alat segala macam. Tapi kan yang penting percaya diri dulu gitu loh. Ya, seperti yang di Lampung kan yang mungkin dimaksudkan orang lain juga masang indikator, tapi kami punya yang jauh lebih baik sehingga bisa mencatat angka polisi secara detail, misalnya gitu ya. Oke, soal gimmick dan gagasan memang penting gitu. Tapi kan kita sebelum debat cawapres juga kita banyak mendengar suara netizen lah ya gitu. Oh iya. Jangan banyakkan gimmick lah gitu, gagasan deh. Tapi kan dalam realitanya ketika sebuah debat berlangsung, orang juga justru terhibur kan dengan gimmick-gimmick itu. Nah, iya dong. Esensi dari soal gimmick dan juga gagasan ini gimana Mas Ipang? Gini, ini kita tuh milih orang bukan orang baik, tapi orang yang dipersepsikan baik. Bukan milih orang pintar, tapi orang yang dipersepsikan pintar. Nah, persepsi itu kan lahir dari salah satunya gimmick. Iya kan? Saya mau kelihatan pintar, saya pakai kacamata aja. Saya pintar berarti, saya pintar ya. Oke, terus pakai buku nyatet. Itu kan masalah. Malah profesor saya itu ya, dulu Shapiro itu menjelaskan dengan sangat baik kenapa gimmick penting. Contohnya apa katanya? Anda kalau nelpon, ya kan? Sebetulnya kan Anda nggak usah ada gerakan apapun kan? Ya nelpon aja. Ya, saya di sini. Memang ada apa gitu. Kan karena yang nerima suara Anda juga kan nggak tahu Anda lagi ngapain. Tapi coba orang nelpon kan, nggak bisa dong.
Iya kan, mimik wajah muncul serta merta itu tidak hanya pilihan karena Anda ingin menyampaikan gagasan rasionalitas, terus gimmick nggak main, nggak bisa. Untuk menyampaikan sebuah gagasan kelihatannya ingin serius, Iya. bahkan kalau tata kelola emosinya nggak bagus, sesuatu yang dia ingin sampaikan dengan baik-baik saja, tiba-tiba dia bisa bilang, Anda tendensius misalnya. Jadi Ya Pak, wah Pak Presiden. itu sudah. Oke. Iya. Sudah kan? Kaget saya. Oke. Ya kirain bener. Padahal kan cuma gini aja tuh ya. Padahal, Iya. selamat pagi Pak Presiden misalnya Iya. ya. Tapi, Pak Presiden. Presiden PKS. Pasti Bang. Tapi gini, kalau selain tadi soal gimmick ya, Mbak, yang menarik kan kalau soal debat kan kita tahu nanti kan ada sesi sanggah, kemudian ada sesi saling tanya jawab. Strategi apa yang nanti akan digunakan ketika momen saling sanggah ini? Misalnya peluru apa yang akan diluncurkan oleh masing-masing pasangan cawapres ini? Kalau menurut Mas Ipang, baru Bang Ege. Nah, kan kalau saling sanggah itu murni kemampuan masing-masing individu. Saya melihat kemarin Mas Ganjar terlalu banyak diinjek. Jadi berusaha mengingat. Nah itu juga fatal sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya dari 2004 ya, jadi ngurusin banyak sekali urusan debat. Sudah pindah-pindah ini nih, sudah pindah-pindah kubu. Pas saja kalau menurut saya semakin banyak diiniin, apalagi pada waktu break gitu ya, terus cukup dipijitin aja. Nggak usah, Pak nanti harus ngomong begini. Waduh kasihan. Tapi tema apa yang akan diluncurkan? Misalnya ketika nanti sesi saling sanggah itu tadi. Nah sekali lagi, itu kan nggak ada batasannya. Ada batasan ngomongin ekonomi rakyatan, ekonomi digital. Tapi kan tiba-tiba kayak kemarin aja Pak Prabowo tiba-tiba ngomongnya masalah ekonomi juga. Nggak ada yang bisa nyanggah Nah itu juga. memungkinkan nggak ada Mungkin. pertanyaan itu di luar tema? Mungkin. Oke, Nah, soal highlight itu, soal highlight merespon misalnya. Itu kan apakah itu bagian dari bakat seseorang juga ketika ada orang bertanya, merespon sesuatu itu Anda menilainya gimana? Gini, kalau dalam kami sebagai praktisi, kita percaya tell the truth but not the whole truth. Jadi ngomongnya nggak bohong, tapi nggak sepenuhnya kita ceritain. Yang kedua adalah kalau dalam debat ciri khasnya adalah nggak usah ngejawab sepenuhnya. Kita ngejawab sedikit, tapi ngejawabnya dengan muter atau ngomong prestasi. Misalnya kita nanya sesuatu yang kita nggak paham. Nah, kita ngomong sedikit aja. Oh ya, saya sepakat dengan begini. Sebagai contoh, pada waktu saya menjadi Menko, saya melakukan ini, nggak ada hubungannya. Ngerti nggak? Itu masalah strategi aja kita mau ngomonginnya. Kan nggak mesti harus semua 100% kita jawab. Iya kan? Nah, nanti orang juga lupa juga gitu loh, nggak akan dicecer juga. Ini saya mau Singkat saja Bang Ege. iri juga nih karena dia sudah ketemu semua loh ini, sudah ketemu Tom Lembong. Ilmunya banyak. Amin, sudah ketemu Gibran. Jangan salah, untuk belajar. tiga-tiganya pernah jadi klien saya. Jadi tahu persis. Jadi nggak apa-apa ya hadir di sini ya. Iya, sekarang pun nanti saya di Januari mau ketemu semua, pengen tahu persiapan debat. Ilmiah kan itu ya? Iya. Debat tuh sangat ilmiah. Ada 7 poin-poinnya dan catatan penting itu ya untuk malam ini agak berbeda dengan yang lalu. Ada podium. Anda boleh bawa kertas, Anda boleh bawa catatan dan sah kalau menurut saya. Boleh bawa earpiece nggak? Apa? Nah itu. Kalau nanti Anda ngomongnya agak pelan-pelan sedikit, kita mau nanya-nanya. Oke. Dapat bisikan bagaimana? Jadi mengenai angka, tapi lepas daripada itu, nanti malam itu saya setuju sekali. Ini adalah sebuah debat yang nggak bisa Anda paksakan juga. Rumusnya pada hari ini, setengah hari ini mungkin adalah diskusi-diskusi, setengah hari lain tidur. Oke. Iya dong. Benar. Istirahat. Karena kalau nanti enggak, Capek, ngantuk, ini paling sebagai penutup kan? Ini kan lagi diberikan segala macam pertanyaan, jawaban, gini nanti harus gini-gini. Mestinya yang calon wakil presiden itu nanti akan nanya gininya. Ini yang debat saya apa sih itu sih? Oke. Nanti kita lihat ya jalannya debat gitu ya. Halo, Pak Presiden. Bang, thank you. Bang Ege, makasih. Nanti kita akan lihat ya bagaimana jalannya debat malam hari ini. Kalau TV One akan mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.